Aman kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Rohmatul sebagai dosen pembina mata kuliah Agama Islam, teman-teman yang saya banggakan. Kesempatan ini kami menjelaskan materi konsep keimanan dan ketakwaan, tanda-tanda keimanan dan ketakwaan pada diri seseorang, dan sikap keimanan dan ketakwaan dari individu maupun masyarakat. Untuk mengawali presentasi pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami memberikan anggota kelompok 3 terdiri. Yang pertama, saya Maura Natasha Udina Hidayat dengan NPM 064. Saya Erzana Nabila Marani, NPM 065. Saya Via Wardatul Islami, NPM 66. Saya Rahmat Lani Afiful Amsi, NPM 210130-167. Saya Dina Mufidasari, NPM 210130100068. Maka untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Maura Natasha Audi. Kepada Saudara Maura, dipersilakan. Pengertian iman dan takwa. Iman berasal dari kata kerja amina ya'manu amanan yang berarti percaya, dan takwa berasal dari kata waqo, yaqi, waqiyah yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Ada juga yang memaknai keinsafan. Next. Definisi iman. Iman adalah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan dengan penuh keyakinan. Definisi takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Next. Rukun iman merupakan fondasi dari iman seorang muslim. Ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, iman kepada para malaikatnya. 3, iman kepada kitab-kitabnya. 4, iman kepada para rasul dan nabinya. 5, iman kepada hari akhir. Dan 6, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Proses pembentukan iman. Pada dasarnya, sama halnya dengan proses pembentukan iman pada diri seseorang, yaitu diawali oleh perkenalan, kemudian meningkat menjadi menyukai atau membenci. Mengenal ajaran Allah menjadi cara penting dan langkah pertama dalam mencapai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak diperkenalkan dengan ajaran Allah, maka bagaimana seseorang individu bisa beriman kepada Allah? Orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang beriman kepada Allah, maka ajaran Allah harus diajarkan dan diberi pengetahuan sedini mungkin dan diberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh anak-anak. Mengenal ajaran Allah yang baik dan benar merupakan sebuah awal menjadi seorang mukmin. Sebaiknya pemahaman tersebut dilakukan dengan pembiasaan sehingga seorang anak bisa menyukai kebiasaan tersebut.
seorang anak harus diajarkan sejak dini, sejak anak berada dalam kandungan. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Via Wardatul Islami. Kepada Saudari Via, dipersilakan. Baik, terima kasih Riza atas kesempatannya. Bisa di next. Materi yang selanjutnya adalah korelasi keimanan dan ketakwaan. Hubungan antara keimanan dan ketakwaan tidak bisa dipisahkan. Untuk menciptakan pribadi yang memiliki kebahagiaan hidup sebagaimana yang digariskan dalam agama, seseorang harus berhajat pada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh penerapan korelasi antara keimanan dan ketakwaan adalah dengan bertauhid. Next. Keimanan pada keesaan Allah yang dikenal dengan istilah tauhid dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tauhid teoritis, atau yang biasa disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid teoritis adalah menyatakan pada pengakuan keberadaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid ini membahas tentang keesaan zat, sifat, dan perbuatan Tuhan berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan, persepsi, dan pemikiran atau konsep tentang Tuhan. Dan yang kedua ada tauhid praktis atau yang disebut juga tauhid ibadah. Tauhid ini berhubungan dengan amal ibadah manusia. Tauhid praktis merupakan implementasi dari tauhid teoritis yang berkaitan dengan amal ibadah manusia, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tauhid ibadah adalah ketaatan hanya kepada Allah. Dengan kata lain, tidak ada yang disembah selain Allah, atau yang berhak disembah hanyalah Allah semata, dan menjadikannya tempat tumpuan hati dan tujuan segala gerak dan langkah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, materi ketiga akan dibawakan oleh saya, mengidentifikasikan tanda-tanda keimanan dan ketakwaan pada diri seorang. Jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari syarat memorinya. Yang kedua, senantiasa tawakal. Yang ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Yang keempat, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat. Yang kelima, menafkahkan rezekinya yang diterimanya. Yang keenam, menjaga kehormatannya dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang ketujuh, ada memelihara amanah dan menepati janji. Yang kedelapan, berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Bisa di next. Ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama, beriman kepada Allah yang gaib. Yang kedua, sholat zakat dan puasa. Yang ketiga, infak di saat lapang dan sempit. Yang keempat, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Yang kelima, takut pada Allah. Yang keenam, menepati janji. Yang ketujuh, berlaku lurus pada musuh ketika mereka pun melakukan hal yang sama. Yang kedelapan, bersabar menjadi pendukung kebenaran. Yang kesembilan, tidak meminta izin untuk tidak ikut berjihad. Yang kesepuluh, berdakwah agar terlepas dari dosa ahli maksiat. Bisa di next. Baik, materi selanjutnya. Nikmat yang diraih oleh orang yang bertakwa. Ia akan memperoleh Al-Furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, halal dan haram. Antara yang sunnah dengan bid'ah, serta kesalahan-kesalahannya dihapus dan dosa-dosanya diampuni. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu
dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Yang kedua, ia akan memperoleh jalan keluar dari segala macam problema yang dihadapinya. Amalan-amalan baik yang diterima oleh Allah hingga menjadi berat timbangannya di akhir hari kelak, mudah menghisap, dan ia menerima kitab catatan amalannya dengan tangan kanan. Yang ketiga, ada amalan-amalan baiknya diterima oleh Allah hingga menjadi berat timbangannya di hari kiamat kelak, mudah penghisapannya, dan ia akan menerima kitab catatan amalannya tanda tangan kanan. Yang keempat, ada serta Allah masukkan ke dalam surga kekal di dalamnya serta hidup dalam keridhoannya. Baik, untuk materi yang keempat bisa dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Mufidasari. Kepada Saudari Dina Mufidasari dipersilakan. Baik, jadi materi yang keempat adalah contoh perilaku keimanan dan ketakwaan di dalam kehidupan individu. Di dalam kehidupan individu, kita bisa melakukan perilaku-perilaku yang dapat mencerminkan iman dan takwa. Di antara lainnya yaitu melakukan ibadah sholat secara khusyuk. Sholat merupakan salah satu ibadah yang dapat mencerminkan perilaku umat muslim jika dilakukannya secara benar sesuai syariat Islam dan dilakukan secara khusyuk atau bersungguh-sungguh. Sebaliknya, jika terdapat kaum muslimin yang masih dapat melakukan kemaksiatan sedangkan sholat terus dijalankannya, maka sholat yang dilakukan belumlah dilakukan secara benar dan khusyuk. Maka dari itu, untuk dapat melakukan sholat secara khusyuk dan benar, alangkah baiknya terus beristiqomah dalam menjaga sholat 5 waktu seiring dengan belajar dalam memperbaiki kualitas sholat. Yang kedua ada menjauhkan diri dari perbuatan yang menimbulkan kemaksiatan. Dalam konteks ini, menjauhkan diri dari kemaksiatan juga merupakan sebuah perilaku yang mencerminkan sebuah keimanan maupun ketakwaan. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Allah, sehingga dengan kepercayaan yang dimiliki akan menimbulkan rasa takut akan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Tuhannya. Oleh karena itu, seseorang yang terdapat kesungguhan iman di dalam hatinya akan terus berusaha maksimal dalam melakukan kebaikan dan menjauh dari perbuatan maksiat yang dapat membuat Allah murka. Yang ketiga adalah bertawakal dan optimis dalam menghadapi setiap masalah. Tawakal yaitu senantiasa hanya mengabdi hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan kata lain, orang yang bertawakal adalah orang yang menyandarkan berbagai aktivitas atas perintah Allah. Di sisi lain, perjalanan hidup manusia tidaklah seluruhnya mulus, akan tetapi terkadang mengalami berbagai rintangan yang memerlukan pemecahan jalan keluar. Jika suatu tantangan atau permasalahan tidak dapat diselesaikan segera, maka tantangan tersebut akan semakin menumpuk. Maka dari itu Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk bersikap optimis dan tawakal. Karena pada hakikatnya tantangan merupakan pelajaran bagi setiap manusia. Bisa di next. Materi yang selanjutnya yaitu contoh perilaku keimanan dan ketakwaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah saling menasihati dalam hal kebaikan sesama muslim. Sebagai orang yang beriman, tentunya juga memiliki kewajiban dalam hal saling mengingatkan apabila orang lain mengalami khilaf atau lupa. Orang yang beriman akan selalu berwasiat dengan kebenaran dan dapat berwasiat dengan kesabaran. Hal itu dijelaskan pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr ayat 3 yang artinya, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Yang kedua adalah mengunjungi orang-orang yang terkena musibah. Sebagaimana yang umat muslim ketahui bahwa Islam menganjurkan orang-orang yang beriman untuk bersilaturahmi atau mengunjungi saudara-saudara, terutama bagi saudara yang terkena musibah, seperti penyakit atau meninggal dunia. Seperti sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, kewajiban seorang muslim atau muslimah ada 6. Apabila berjumpa, ia mengucapkan salam. Apabila diundang, ia mendatanginya. Apabila diminta nasihat, ia menasihatinya. Apabila berbangkis dan mengucapkan alhamdulillah, dijawabnya. Apabila sakit, dijenguknya. Dan apabila meninggal, diantarkan jenazahnya. Selain itu, melakukan hal tersebut adalah dapat mengingatkan kita akan posisi orang yang kita jenguk atau orang yang kita antarkan jenazahnya. Dan
dan juga merupakan perilaku yang mencerminkan keimanan dan dapat meningkatkan ketakwaan. Yang terakhir adalah memelihara amanat dan janjinya. Amanat dan janji merupakan sebuah tanggung jawab seorang muslim untuk menepatinya. Terutama janji, ialah utang yang harus dibayarkan. Dengan begitu, orang-orang yang tidak menepati amanah dan janjinya merupakan sebuah pengkhianatan. Untuk itu, sebagai orang yang beriman tentunya harus berperilaku yang mencerminkan iman dan takwa, sehingga berkhianat bukanlah perilaku yang mencerminkan orang-orang yang beriman. Sudah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi kami bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, izinkan saya memberi pantun penutup yang saya karang sendiri. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.